Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di High Talk, Hidayatuna Talk, dan kali ini bersama saya Nela Sufia dan nanti akan bergabung penulis dari hidayatuna.com. Nanti ada Bapak Pak Abdul Wadud Kasful Humam, beliau adalah dosen STAI Al-Anwar Rembang. Dan kali ini kita akan membahas tentang salah satu yang mungkin sangat familiar di dalam kehidupan kita. Nah, karena Al-Quran ini hampir setiap hari mungkin ya kita baca, terus mungkin kita juga mempelajarinya melalui terjemahan Al-Qurannya gitu. Namun ternyata ketika kita mempelajari Al-Quran atau memahami Al-Quran, tidak cukup hanya sebatas membaca kemudian kita melihat terjemahannya apa. Gitu. Kita perlu ilmu lain, yaitu ilmu tafsir untuk memahami apa sih sebenarnya kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Nah, selama ini, gitu kan. Nah, itu memunculkan berbagai corak yang kemudian dimunculkan oleh beberapa tafsir kita, gitu. Dan corak-corak itu mungkin sesuai dengan zamannya, jadi ada kemudian muncullah muncul tafsir klasik hingga kemudian muncul tafsir kontemporer gitu. Nah, sebenarnya apa perbedaan dari tafsir-tafsir klasik, kemudian tafsir pertengahan, kemudian tafsir kontemporer, dan bagaimana kemudian tafsir kontemporer ini bisa kita aplikasikan gitu ya. Kita sudah bersama dengan Pak Abdul Wadud Kasful Humam yang sudah ada di live Instagram kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kasful. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas nggak, Pak? Oh iya, alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Nah, ini tadi kan kita membicarakan sedikit tentang Al-Quran gitu, Pak. Ternyata Al-Quran itu tidak hanya bisa dipahami dengan membaca terjemahan saja gitu. Kita perlu ada ilmu Nah, sebenarnya apa perbedaan dari ilmu yang Oke, baik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya awali dulu dari klasifikasi atau periodisasi tafsir dulu, Pak ya. Saya mau menyapa dulu, ada teman saya di sini, Pak. Oh ya, boleh. Teman saya yang sekarang jadi senior saya, Mas Muammar Zain Kadafi. Assalamualaikum, Mas Muammar. Baik, saya awali dari klasifikasi atau pembagian tafsir secara periodik ya. Bahwa tafsir itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah periode klasik, kemudian tadi periode pertengahan dan periode kontemporer ya. Ada istilah lain sebetulnya, ada istilah namanya adalah periode formasi, periode afirmasi, dan periode reformasi. Kalau periode klasik atau periode formasi itu dimulai sejak abad 1 sampai abad ke-7 Hijriah atau abad 7 sampai abad 12 Masehi. Itu kalau dibuat tahun ya kira-kira tahun 650 sampai 1250 Masehi. Itu yang disebut dengan periode tafsir klasik. Kemudian untuk periode tafsir pertengahan itu dimulai dari abad 7 Hijriah sampai abad 13. Atau kalau Masehinya adalah abad 13 sampai abad 18. Itu kalau dibuat tahun ya kira-kira tahun 1250 sampai 1800-an. Kemudian yang periode tafsir reformasi atau periode tafsir kontemporer itu dimulai abad 13 Hijriah sampai sekarang
atau kalau di Masehikan adalah mulai abad 19 sampai sekarang. Jadi mulai tahun 1800-an. Nah, sebetulnya perbedaannya itu di nalarnya atau di penalarannya atau di apa namanya di kecenderungannya. Kalau klasik itu nalarnya adalah nalar kuasi kritis. Kuasi kritis itu artinya tidak kritis ya, tidak kritis. Jadi misalnya kalau kita lihat di tafsir-tafsir kayak punyanya At-Tabari, kemudian tafsir Ibnu Katsir, itu jarang melakukan kritik terhadap riwayat-riwayat. Jarang melakukan tarjih terhadap riwayat-riwayat gitu. Untuk tafsir pertengahan itu nalarnya adalah nalar ideologis. Jadi ideologis itu artinya bahwa tafsir yang ditulis di abad pertengahan itu secara umum itu membawa ideologi masing-masing. Ideologi itu misalnya adalah di ideologi fikihnya, ya, di madhab fikihnya, di madhab nahwunya, kemudian di madhab akidahnya, dan lain sebagainya. Sedangkan kalau di tafsir kontemporer itu nalarnya adalah nalar kritis. Jadi kritis itu perbedaannya, Mbak Naila ya. Saya kira itu, Mbak. Ya, sebentar Pak suaranya. Nah, iya, Mbak. Ini sendiri kan tadi dimulai di 1818-an gitu. Yang memulai Iya. Oke, yang memulai munculnya tafsir kontemporer, Mbak ya? Iya. Ya, baik. Jadi istilah periode kontemporer atau periode tafsir kontemporer itu muncul dengan istilah pembaharuan. Ya, dengan istilah pembaharuan. Jadi para pembaharu yang waktu itu misalnya dicetuskan oleh Muhammad Abduh, itu mereka melihat, melihat bahwa pemahaman Al-Quran di abad sebelumnya, yaitu di abad klasik, terutama di abad pertengahan, itu hanya jalan di tempat. Ya, hanya jalan di tempat. Nah, jalan di tempat tuh mungkin ketika bisa pemahaman, gimana, Mbak? Jalan di tempat mungkin bisa dijelaskan seperti apa gitu, Pak? Oh ya, jalan di tempat itu artinya tidak ada perkembangan. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, di abad pertengahan itu yang diperlihatkan justru bukan Al-Quran sebagai kitab petunjuk, tapi lebih kepada sebagai ladang untuk memperlihatkan kepiawaian para mufassir. Jadi kalau mufassir itu ahli fikih, maka kepiawaian fikihnya diperlihatkan. Kemudian yang ahli yang ahli bahasa itu kebahasaannya yang diperlihatkan. Jadi fungsi Al-Quran sebagai kitab petunjuk itu sangat tidak ada. Maka itulah yang kemudian menjadi keprihatinan para pembaharu di masa atau di periode modern itu. Jadi mereka ingin sekali Al-Quran itu dijadikan sebagai kitab petunjuk sekaligus sebagai kitab yang komprehensif dan komplit sekaligus bisa menjawab semua permasalahan umat, baik umat di masa klasik terutama umat di masa kontemporer. Begitu, Mbak Naila. Jadi Muhammad Abduh itu yang dianggap pencetus dari adanya periode tafsir kontemporer. Meskipun sebelumnya sudah ada seperti Ahmad Khan. Jadi sebelum Muhammad Abduh itu sebenarnya ada Ahmad Khan. Dia juga menulis tafsir namanya Tafhimul Quran. Tetapi yang lebih populer itu Muhammad Abduh. Oke. Tadi Muhammad Abduh ini merespon dari tafsir pertengahan gitu ya, Pak ya? Iya, betul. Nah, yang kemudian menjadi fokus dari Muhammad Abduh ini dulu apa, Pak? Yang tadi mengkritisi apa gitu?
Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, jadi yang dikritisi adalah justru Al-Quran itu dijadikan sebagai apa namanya ya, sebagai ladang untuk memperlihatkan kepiawaian para mufasir. Mestinya Al-Quran itu kan sebagai kitab petunjuk. Betul. Jadi yang harus diperlihatkan itu justru Al-Qur'annya sebagai kitab petunjuk. Bukan Al-Qur'an kemudian dijadikan sebagai apa namanya ya, memperlihatkan sisi kebahasaannya, memperlihatkan apa namanya sisi perbedaan fikihnya, perbedaan madhabnya seperti itu. Oke, baik. Mbak Terus Nala. kemudian yang Ya. menjadi fokus pembahasan di dalam kitab tafsir kontemporer ini apa gitu, Pak? Selain Ya, tadi fokus kan, yang ya gimana? iya tadi kan Oke. kalau tafsir itu mungkin lebih ke apa namanya lebih ke tekstual gitu ya. Terus kemudian yang pertengahan lebih kepada memunculkan madhabnya, lebih egosentris, mungkin lebih ke salah satu golongan gitu. Nah kalau yang di kontemporer Iya, ini iya, iya. kemudian apa yang ingin dia ditampilkan gitu? Ya, barangkali dari sisi ininya dulu ya, dari coraknya ya. Oh ya boleh. Ya, saya bisa masuk ke coraknya dulu, Pak ya. Jadi kalau di tafsir kontemporer itu, corak tafsir yang apa namanya, yang sangat terlihat itu adalah corak tafsir adabi ijtimainya atau tafsir sosial kemasyarakatan. Ada juga misalnya yang ditulis di yang menjadi pusat perhatian tafsir kontemporer itu adalah tafsir ilmi dan tafsir sosial kemasyarakatan. Kayak misalnya bisa kita lihat di Muhammad Abduh, ya, hampir semua sepakat bahwa tafsir Muhammad Abduh itu coraknya adalah adabi ijtimai. Kemudian murid-muridnya atau kitab-kitab tafsir setelahnya ada tafsir Al-Maraghi, ada Muhammad Shaltut, itu juga tafsir coraknya adalah adabi ijtimai. Jadi lebih kepada tafsir yang bercorak adabi ijtimai, Mbak Naila. Terus kemudian yang menjadi karakteristik dari fikih tafsir kontemporer sendiri itu apa sih, Pak? Oke, baik. Ketika saya melihat beberapa model tafsir kontemporer ya, itu yang pertama yang saya lihat adalah memposisikan Al-Quran sebagai kitab petunjuk. Itu satu. Yang kedua adalah bernuansa hermeneutis. Ya, bernuansa hermeneutis. Jadi bernuansa hermeneutis ini adalah dalam rangka supaya tafsir atau produk tafsir di abad kontemporer itu sifatnya adalah produktif atau menghasilkan pembacaan atau penafsiran yang produktif atau yang disebut dengan al-qiraah al-muntijah. Ya, bukan lagi pemahaman yang repetitif atau tafsir. Kalau meminjam istilahnya Abid Al-Jabiri itu adalah at-turoth yukarriru nafsah. Jadi itu. Jadi yang kedua adalah karakteristik dari tafsir kontemporer adalah bernuansa hermeneutis. Kemudian yang ketiga misalnya adalah kontekstual dan berorientasi pada spirit Al-Quran. Ya. Jadi kontekstual dan berorientasi pada apa namanya spirit Al-Quran itu sebetulnya adalah dalam rangka untuk mencari apa namanya ya, untuk mencari atau untuk menjembatani antara dua kaidah yang saling bertentangan, yang saling dipertentangkan, yaitu kaidah al-ibrah bi umumil lafzi la bi khusus sabab dengan kaidah al-ibrah bi khusus sabab la bi umumil lafzi. Itu. Kemudian selanjutnya karakteristik dari tafsir kontemporer yang selanjutnya adalah kritis, kemudian ilmiah dan non-sektarian. Ini sangat berbeda sekali dengan seperti yang saya sebutkan tadi. Kalau di abad pertengahan itu sangat sektarian sekali. Tapi kalau yang di kontemporer itu non-sektarian. Bahkan kalau misalnya kita lihat lagi tafsir-tafsir di abad modern kontemporer itu, mereka sangat
kritis sekali terhadap model tafsir bil maksur. Kemudian ada lagi takdimu tafkil akli, yaitu memprioritaskan otoritas akal. Itu juga termasuk ciri-ciri atau karakteristik dari tafsir kontemporer. Takdimu tafkiril akli, yaitu memprioritaskan otoritas akal. Tetapi yang perlu digarisbawahi di sini bahwa bukan berarti tafsir kontemporer itu tidak menggunakan riwayat. Sekali lagi bahwa tidak kemudian tafsir kontemporer itu menolak riwayat. Tetapi tafsir kontemporer tetap menggunakan riwayat, tetapi kalau dilihat dari persentasenya itu lebih besar penggunaan akalnya. Jadi kalau ada istilah begini, istilahnya adalah sahihul mangkul wa sharihul makul. Ya, sahihul mangkul wa sharihul makul. Jadi riwayatnya benar, nalarnya bagus. Atau kalau dalam istilah Nasruddin Baidan itu ada istilah izdiwaj. Izdiwaj itu adalah penggabungan antara tafsir bil maksur dengan tafsir bil ra'yi. Begitu. Ada banyak sekali Mbak Naila, banyak sekali karakteristiknya. Ada kalau tadi saya catat itu ada sekitar 19. 14. Ada sekitar 19. Iya, banyak sekali. Mbak Naila. Oke. Ya. Yang menonjol mungkin yang tadi ya Pak, yang Bapak sebutkan ada hermeneutis, kemudian spirit Al-Qur'annya lebih kuat gitu kan. Iya, betul. Iya. Gitu. Nah, tadi kan sempat Bapak mengatakan bahwa memprioritaskan bukan berarti tanpa riwayat gitu. Nah, apakah ini artinya juga ternyata tafsir kontemporer ini berhubungan dengan tafsir klasik gitu Pak? Iya. Iya, betul. Jadi memang tidak bisa dipisahkan antara tafsir kontemporer dengan tafsir klasik. Jadi kalau istilah saya adalah tafsir kontemporer itu adalah pengembangan dari tafsir-tafsir sebelumnya. Juga sekaligus sebagai jawaban atas kegelisahan para pembaharu terhadap tafsir-tafsir sebelumnya. Maka di tulisan saya yang kemarin saya kirim di Hidayatuna itu bahwa ada anggapan bahwa stagnasi pemikiran Islam itu mati ya di era sebelumnya itu. Ya, ada stagnasi pemahaman Islam itu gara-gara adanya tafsir klasik dan tafsir abad pertengahan. Gitu. Oke. Terus kemudian menggabungkan antara tafsir kontemporer dengan tafsir klasik ini seperti apa Pak? Mungkin bisa dicontohkan sedikit gitu. Iya, kalau tafsir-tafsir seperti Muhammad Abduh gitu ya. Muhammad Abduh, kemudian ada tafsir Al-Maraghi itu tetap mereka tidak menolak hadis, tetap ada hadisnya, tetapi mereka lebih kritis terhadap hadis-hadis yang mereka kutip itu. Kemudian mereka mencoba untuk menghindari kisah-kisah Israiliyat. Jadi hampir tidak ditemukan kisah-kisah Israiliyat dalam tafsir-tafsir kontemporer. Karena sekali lagi bahwa yang dikedepankan di dalam tafsir kontemporer itu adalah sisi Al-Quran sebagai kitab petunjuk. Jadi kisah-kisah Israel itu nggak penting begitu menurut mereka. Terus kemudian implementasi dari tafsir kontemporer ini dengan permasalahan-permasalahan yang kekinian gitu bagaimana Pak? Oke, baik. Kita ada 4 metode tafsir ya yang paling terkenal. Yang pertama adalah metode tafsir ijmali, ada tahlili, ada muqarrin atau muqarron, ada maudhu'i. Dari keempat metode itu, yang paling digemari oleh para mufassir abad kontemporer itu adalah yang terakhir, yaitu metode maudhu'i. Karena mereka menganggap bahwa metode tafsir maudhu'i itu adalah yang paling praktis, paling aplikatif, dan paling bisa menjawab persoalan-persoalan umat terutama di abad
kontemporer. Nah, implementasi dari dari metode maudhu'i itu misalnya banyak sekali tafsir-tafsir yang ditulis dengan menggunakan metode maudhu'i. Nah, kalau misalnya Mbak Naila pernah dengar itu ada kitab yang secara khusus membahas tema-tema tertentu dalam Al-Quran, misalnya ada As-Solah fil Quran, Al-Mal fil Quran, Al-Akhlaq fil Quran. Kemudian kalau di Indonesia ada buku yang ditulis oleh Profesor Kures, ada Membumikan Al-Quran, ada Wawasan Al-Quran, kemudian ada lagi Tafsir Sosial yang ditulis oleh Dr. Waryan Abdul Ghafur. Bahkan kalau saya kajian Living Quran itu saya kira termasuk termasuk salah satu alternatif yang sangat praktis untuk mempraktikkan model tafsir yang terakhir itu. Mbak Naila. Oke. Di maudhu'i tadi mungkin bisa merupakan metode yang paling praktis dan paling bisa menjawab masalah kekinian. Yang dimaksud dengan paling praktis mungkin bisa dijelaskan lagi gitu Pak, bagaimana sih cara kerjanya di metode tersebut? Oke. Jadi yang populer perumus metode maudhu'i itu kan ada Farmawi, ada Muhammad Al-Ghazali, kemudian ada Muhammad Baqir As-Sadr. Jadi yang saya sebut yang terakhir, itu saya kira lebih praktis karena metode tafsir maudhu'i yang digunakan. Halo Mbak Naila? Iya, terdengar Pak suaranya. Oke ya. Karena metode tafsir maudhu'i yang dirumuskan oleh tokoh yang saya sebut terakhir itu dimulai dari tema berdasarkan realitas. Jadi ada masalah apa, ya, kemudian dicoba didialogkan dengan Al-Quran, dicarikan solusinya di dalam Al-Quran. Kemudian dari dialog antara tema realitas tersebut dengan Al-Quran, kemudian nanti akan muncul hasil tafsir yang praktis. Mbak Naila. Baik. Tadi Bapak menyebutkan Baqir As-Sadr. Itu yang Bapak tulis di hidayatuna.com ya Pak ya? Iya, betul. Nah, mungkin bisa diceritakan yang model penafsir dari Baqir As-Sadr ini seperti apa gitu Pak? Dan kenapa kemudian beliau ini akhirnya terinspirasi untuk membuat tafsir model ini gitu? Iya, baik. Beliau itu sebetulnya hampir sama dengan pembaharu-pembaharu yang saya sebut tadi. Jadi beliau itu sebetulnya gelisah, merasa gerah dengan model tafsir sebelumnya. Terutama yang paling dikritisi adalah model tafsir tahlili. Jadi menurut beliau itu tahlili itu istilahnya adalah bertele-tele, ya. Istilah beliau itu bertele-tele. Karena pembahasannya panjang lebar, orang kalau baca mesti bingung ini sebetulnya maksudnya gimana gitu. Karena semua perangkat itu pasti dibahas di dalam metode tafsir tahlili. Maka berdasarkan dari kegelisahan tersebut, beliau mencoba untuk merumuskan metode tafsir yang dianggap beliau baru, yaitu namanya adalah metode tauhidi. Di mana metode tauhidi ini ketika merumuskan tema itu bukan tema dalam Al-Quran, tetapi tema yang memang benar-benar itu berawal dari problem yang dihadapi oleh masyarakat kontemporer. Kemudian dicarikan solusinya di dalam Al-Quran. Nah, langkah-langkah selanjutnya adalah misalnya setelah tema itu atau cara mendialogkan dulu ya. Cara mendialogkan tema berdasarkan realitas dengan Al-Quran itu hampir sama dengan rumusan-rumusan metode maudhu'i yang lain, yaitu mensinopsis atau mengumpulkan ayat-ayat yang
terkait dengan tema yang sudah dipilih, kemudian dalam tidak boleh tetap harus memperhatikan konteks ayat, tetap harus tidak boleh mengesampingkan asbabun nuzul dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah membuat kesimpulan. Itu hampir sama dengan yang lain, cuma perbedaannya kalau beliau itu diawali dari tema yang berdasarkan realitas. Oke, baik. Mbak Naila. Bisa dicontohkan Pak yang berdasarkan realitas yang dimaksud oleh Bakar As-Sadir tadi, kemudian sampai menemukan cara mendialogkan dengan Al-Quran itu apa, misalkan contoh kasusnya gitu Pak? Ya misalnya tentang kesetaraan, tentang kesetaraan, tentang keadilan. Jadi biasanya tokoh-tokoh tersebut itu ketika memilih tema itu adalah tema-tema yang memang yang ada di sekitar beliau, begitu Pak. Ada di sekitar beliau. Jadi tema-tema seputar keadilan, seputar kesetaraan, seputar sosial dan lain sebagainya itu yang menjadi fokus dari Muhammad Baqir As-Sadir. Oke, baik. Itu berarti bisa, kalau sekarang mungkin bisa kita carikan solusinya juga terkait dengan permasalahan child free itu juga ya Pak ya? Iya, mestinya bisa. Dan beliau menambahkan begini Mbak Naila, kalau ada tafsir tematik, sementara tafsir itu tidak bisa menyelesaikan problem yang dihadapi oleh umat, maka itu tidak bisa disebut dengan tafsir tematik. Tapi beliau mengistilahkan dengan istilah dirosah Qur'aniyah. Jadi namanya tafsir tematik atau tafsir kontemporer yang menggunakan metode tematik itu memang harus betul-betul bisa menjawab problem yang dihadapi oleh masyarakat kekinian. Oke, bedanya dengan dirosah Qur'aniyah tadi mungkin bisa dijelaskan Pak? Kalau dirosah Qur'aniyah itu ya sama-sama menggunakan tafsir model tematik, tapi kalau dia itu tidak bisa menjawab problem yang dihadapi oleh masyarakat, barangkali misalnya kayak rumusan yang dibuat oleh Farmawi. Kalau Imam Farmawi itu, Syekh Farmawi kan temanya bukan dari tema realitas, tapi dari tema dalam Al-Quran. Jadi kalau menurut Muhammad Baqir As-Sadir, kalau ada tafsir seperti itu, temanya dari Al-Quran, bukan dari realitas, maka meskipun itu disebut dengan tafsir tematik oleh orang-orang, tapi menurut Baqir As-Sadir nggak bisa. Itu nggak bisa disebut sebagai tafsir tematik, tapi hanya disebut dengan dirosah Qur'aniyah. Itu menurut Muhammad Baqir As-Sadir. Oke, baik. Nah, posisi dirosah Qur'aniyah kemudian posisi tafsir ini kalau digunakan untuk diimplementasikan kepada masyarakat, bisa nggak Pak dua-duanya gitu? Dijadikan landasan hukum gitu? Yang dirosah Qur'aniyah? Dua-duanya, dirosah Islamiyah ataupun tafsir tadi, tematik tadi ya? So, kalau menurut beliau yang pas ya tafsir tematik, bukan dirosah Qur'aniyah. Oke, baik. Yeah. Nah, tadi kan kalau yang di di model tauhidi itu mengkritisi model tahlili. Nah, ketika model tauhidi ini kan kemudian mencarikan beberapa ayat untuk dijadikan landasan hukum untuk mengomentari satu tema tertentu gitu. Nah, apakah tadi kemudian tidak mengkhawatirkan ketika misalnya terpotong-potong gitu Pak? Pemahaman dari ayat tersebut kemudian terpotong, terus akhirnya menghasilkan satu kesimpulan yang mungkin kurang tepat gitu. Iya, kalau terkesan terpotong-potong itu justru adanya di tafsir tahlili, Pak. Kalau di tafsir maudhu'i malah lebih komplit.
Ya, kalau Oke. kalau di tafsir Maudhu'i lebih komplit karena fokus hanya satu tema. Sementara kalau di tahlili kan bisa jadi satu ayat itu nanti temanya bercabang-cabang. Sehingga satu tema belum tuntas, bahas tema yang lain. Tapi kalau Maudhu'i itu sebaliknya, membahas satu tema, kemudian dibahas secara komplit. Maka pas itu kalau kalau apa namanya dibilang bahwa tafsir Maudhu'i adalah tafsir yang memang sesuai dengan eh, zaman kontemporer. Oke, baik. Yang sering digunakan oleh mufasir-mufasir yang ada di Indonesia, kira-kira model yang mana, Pak? Yang Maudhu'i, Mbak. Model. Yang tematik, ya, yang Maudhu'i. Yang Maudhu'i tetapi apa namanya penjelasannya terkadang juga menggunakan tahlili. Pergabungan antara apa namanya tauhid Maudhu'i dengan tahlili ini seperti apa, Pak? Begini, jadi seperti yang saya sampaikan, jadi yang pertama itu tema. Jadi temanya dibahas, ya kan? Temanya dibahas, dipilih apa temanya. Misalnya adalah tema tentang yang kekinian itu, misalnya tema tentang apa ya? Tentang kesetaraan misalnya ya. Ya, oke. Apa, Mbak? Child free. Kalau yang sekarang kayaknya child free ya, Pak? Iya, oke, Yang selfie misalnya ya. anak gitu. Iya, ya misalnya tema-tema tentang itu. Kemudian cara menyajikan tafsirnya kan boleh dengan tahlili, Mbak. Jadi modelnya itu adalah tematik, tetapi cara penyajian tafsir tematiknya itu menggunakan tahlili. Jadi yang dibahas adalah ada syarhul mufradat biasanya, syarhul mufradat, kemudian eh, munasabah ayatnya, kemudian terkadang juga apa namanya menjelaskan nasih mansuhnya, begitu dan lain sebagainya. Itu saya kira nggak masalah, itu nggak masalah. Nah, kalau untuk relevansinya gitu Pak, relevansinya antara metode tafsir kontemporer dengan tema-tema yang zaman sekarang seperti apa Pak? Oke, kebetulan kemarin saya mengajar ada tafsir Maudhu'i, Mbak Naila. Jadi ada beberapa tema yang kemarin saya buat, diantaranya adalah misalnya ya, ada tema tentang perbudakan. Jadi di dalam Al-Quran itu kan banyak sekali kan ayat yang berbicara tentang perbudakan. Kemudian coba tentang perbudakan itu kita relevansikan dengan konteks sekarang. Misalnya seperti TKW itu ya, seperti TKW, TKI, pembantu. Kemudian ayat-ayat yang bicara tentang mahram, seperti dalam ayat hurimat alaikum ummahatukum. Kemudian dijelaskan dalam sebuah hadis. Ya, halo. Pak Kasfur, masih terhubung? Sepertinya jaringannya terganggu ya. Begitu. Mohon maaf Pak, mungkin bisa diulang tadi sempat terjeda. Oh ya, seperti misalnya tentang mahram ya, konsep mahram. Itu kan ada di Al-Quran, hurimat alaikum ummahatukum. Kemudian dalam hadis Nabi itu ada la tusafirul mar'ah salasata ayyam illa wa ma'ahadhu mahram. Jadi ketika Mbak Naila ini pergi sendirian ke Jakarta atau kemana ya, itu kalau kita mengacu pada hadis itu misalnya, maka Mbak Naila nggak boleh pergi sendirian, harus ada mahramnya. Suami, adik kandung, kakak kandung, begitu. Nah, ketika misalnya tema mahram ini, konsep mahram, ini kita coba untuk kita relevansikan dengan zaman kekinian. Apakah konsep mahram seperti itu masih relevan dengan konteks kekinian? Sementara sekarang kalau kita mau pergi ke Jakarta, kita bisa naik pesawat, kita pergi ke mana itu
jarak yang berhari-hari untuk zaman sekarang bisa ditempuh hanya dalam waktu 1 jam, misalnya. Itu yang coba kemarin kita relevansikan dengan zaman kontemporer, Mbak Naila. Oke, baik. Nah, kalau terkait dengan perkembangan dari tafsir kontemporer sendiri ini sebenarnya kalau di Indonesia khususnya dimulai dari kapan, Pak? Terus kemudian apakah kemudian tafsir kontemporer ini bisa diterima oleh masyarakat secara umum atau sebenarnya ada perdebatan-perdebatan gitu untuk proses penerimaan tafsir kontemporer ini? Oke, baik. Jadi tafsir kontemporer dengan nuansa hermeneutis ya, itu sebetulnya diawali dari banyaknya alumni barat yang kemudian kembali ke Indonesia, yang kemudian mereka mencoba menyebarluaskan pendekatan hermeneutis itu ke dalam tafsir-tafsir yang mereka buat. Kalau masalah perdebatan, saya kira ya tidak kemudian tetap masyarakat tidak bisa menerima semuanya. Terutama misalnya ketika berbicara tentang hermeneutik itu saja loh, itu perbincangannya luar biasa. Seperti apa, Pak? Saya boleh bercerita, Mbak Naila ya? Boleh. Kenapa, Mbak? Ya, seperti apa dulu perdebatannya gitu? Iya, saya itu dulu pernah, karena kebetulan saya kan juga alumni pesantren ya, saya juga nyantri di salah satu pesantren yang basisnya adalah basis klasik. Ketika saya kuliah, ada mata kuliah hermeneutis dengan penjelasan yang menurut saya mainstream ya, keluar dari mainstream. Saya sebagai mutakharij dari salah satu pesantren klasik itu rasanya gerah sekali ya. Apalagi masyarakat awam. Jadi istilah hermeneutis itu sensitif sekali. Ya, apalagi misalnya ya bahwa konsekuensi logis dari penggunaan pendekatan hermeneutis itu kita sudah tidak bisa lagi mengandalkan perangkat klasik dalam ulumul Quran. Tetapi kita mau nggak mau harus meminjam ya pendekatan humaniora seperti misalnya antropologi, sosiologi dan lain sebagainya. Karena memang kenyataannya misalnya begini, semua ayat-ayat Al-Qur'an itu ternyata tidak semuanya memiliki asbabun nuzul mikro. Ada beberapa ayat yang tidak ditemukan asbabun nuzulnya. Maka solusinya gimana? Ketika kita tidak menemukan asbabun nuzulnya, maka kita mestinya harus meminjam pendekatan sosiologi misalnya. Ya, yang kemudian disebut dengan istilah asbabun nuzul makro. Nah, kemudian antropologi, sejarah dan lain sebagainya. Saya kira itu, Mbak. Jadi saya kira tidak semuanya menerima. Karena istilah hermeneutik itu sensitif. Ya. Saya nggak tahu kalau Mbak Naila gimana, Mbak Naila. Dulu sempat ramai ya Pak tentang hermeneutik ini ya. Iya, ramai sekali. Bahkan beberapa kampus sekarang kan masih nggak menerima istilah hermeneutik itu. Baik. Apa yang ditolak dari hermeneutis ini Pak? Yang tadi karena karena alumni dari Barat yang kemudian mencetuskan hermeneutis, atau isi dari tafsirnya sendiri? Ya barangkali begitu, Mbak. Barangkali karena dari Barat. Barangkali karena dari Barat. Ya. Jadi semua kayak semua yang dari Barat itu nggak bagus begitu, sehingga akhirnya ditolak. Oke. Nah itu kemudian tafsir kontemporer yang saat ini dipakai oleh masyarakat Indonesia atau mufasir yang ada di Indonesia kebanyakan tafsir yang mana Pak? Untuk yang kontemporer. Kalau hermeneutis kebanyakan gimana Pak?
kalau tadi hermeneutis kan masih ada penolakan, ada banyak penolakan gitu ya yang terjadi gitu. Nah, kemudian yang dipakai oleh mufasir Indonesia metode yang seperti apa? Terus kemudian tafsir yang apa yang diterima, tafsir kontemporer apa gitu oleh orang Indonesia gitu, Bang. Kalau yang diterima di Indonesia itu ya seperti modelnya Pak Kures itu. Wawasan seperti karya beliau, wawasan Al-Quran, kemudian membumikan Al-Quran, terus ada tafsir sosialnya Pak Waryono, itu sepertinya yang lebih diterima oleh masyarakat secara umum loh Mbak, maksud saya. Kalau untuk tadi dinamika perkembangan dari tafsir kontemporer tadi, kalau untuk di Indonesia ada nggak Pak kemudian yang tiba-tiba nih misalnya memasukkan satu tadi di abad pertengahan kemudian pada muncul kembali di abad kontemporer gitu, jadi mensisipkan sektarian di dalamnya gitu. Ya, kalau kita sebetulnya mengukur apakah tafsir itu kontemporer atau enggak itu bisa dari dua cara. Kalau kita misalnya mengukur itu dari sisi periodisasinya, dari tahunnya, ya, berarti setiap tafsir yang ditulis setelah tahun 1800 maka disebut dengan tafsir kontemporer. Tetapi kalau misalnya kita melihat dari sisi yang lain, misalnya dari kecenderungannya, ya, tadi kan saya sampaikan bahwa kecenderungan tafsir kontemporer itu kan kritis. Nah, ketika ada tafsir yang ditulis di tahun 1800-an atau bahkan sekarang, tapi nalarnya itu nalar tidak kritis misalnya ya, atau kuasi kritis, maka ya berarti itu tidak masuk dalam kategori tafsir tafsir kontemporer, dan itu banyak sekali Mbak Nela. Banyak sekali. Jadi ditulis tafsir itu termasuk tafsir baru, tetapi isinya itu masih isi lama. Itu banyak. Itu di masa sekarang ya Pak ya? Iya, di masa sekarang. Oke, baik. Nah, kalau tadi kemudian ada yang menggunakan nalar kritis, tetapi juga masih ada yang menggunakan nalar klasik gitu kan. Ada nggak sih Pak kemudian yang berusaha untuk ini berusaha untuk kemudian mengembalikan model tafsir klasik gitu? Bentar, suaranya agak kurang jelas Mbak Naila. Azan ya Pak ya? Iya, ada azan ini. Mungkin saya bisa dekat masjid misalnya Mbak. Konklusi aja gitu Pak terkait dengan dinamika tafsir kontemporer dan kemudian relevansinya tafsir kontemporer ini dalam kehidupan kita gitu. Oke, konklusi Pak ya. Iya. Baik, konklusi saya bahwa tafsir kontemporer itu adalah tafsir kontemporer itu adalah tafsir yang sangat membantu untuk menyelesaikan problem-problem yang dihadapi oleh masyarakat kekinian atau masyarakat kontemporer. Karena tafsir kontemporer itu memang dirumuskan agar Al-Quran itu bisa sebagai kitab petunjuk. Bukan Al-Quran dijadikan sebagai sarana untuk memperlihatkan kepiawaian seorang mufasir tertentu. Nah, dengan menggunakan metode maudhu'i, maka tafsir kontemporer itu sangat praktis dan sangat diminati oleh masyarakat sekarang, terutama masyarakat awam. Saya kira itu konklusi dari saya, Mbak Naila. Mohon maaf ini karena rumah saya dekat masjid, jadinya terganggu oleh azan. Iya, nggak apa-apa Pak. Terima kasih. Ini tadi banyak sekali ilmunya yang sudah kita dapatkan gitu. Semoga nanti lain waktu kita bisa berbincang kembali Pak Kasbul.
Ya, amin, 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 amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu mungkin teman-teman tadi ada banyak ya sebenarnya yang menandai perkembangannya tafsir kontemporer terutama di Indonesia gitu ya. Dan tafsir kontemporer ini seperti yang dikatakan oleh Pak Kasful tadi bahwa sangat membantu kita untuk menemukan menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang ada di zaman sekarang. Karena kan zaman berubah, kemungkinan juga ada permasalahan baru yang muncul. Nah, tafsir kontemporer ini yang menggunakan metode maudhu'i ini sangat bisa kita gunakan untuk menjadi acuan kita, menjadi petunjuk bagi kita untuk mencari hukumnya di dalam Al-Qur'an. Gitu. Semoga bermanfaat perbincangan kita kali ini. Kita berbincang di High Talk selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Naila, terima kasih Hidayatuna. Selamat pagi, sehat-sehat selalu.